Ya, teman-teman, kita bahas IHSG kita dulu ya. Keren banget hari ini IHSG. Kita bahas komentar dulu sebelumnya ya. Oke, dari Bro siapa nih? Dari Bro Arif Effendi ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Makasih ya Bro atas doanya. Terus dari Bro Arif ya, menyimak selalu gak tinggalan Bang. Tadi beli pawon katanya. Kita cek nanti pawon ya. Oke, kita kasih pawon nanti. Mantap dari Bro Ahmad Saipudin ya. Makasih ya Bro atas komentarnya. GDST katanya. GDST kita bahas nanti. Makasih sama-sama dari Kang Jalal. Itu kapan kena hijau tinggi Yusuma serem banget. Nah, betul teman-teman ya. Kalau yang saham-saham yang eh, lapis 3 ya teman-teman, yang naiknya gak karuan, turunnya gak karuan, ya teman-teman harus siap-siap dengan mental teman-teman. Ya makanya kalau emiten-emiten yang sering naik itu cek 15 menitan aja teman, itu kan lebih enak lagi. Jar dari Bro Arapan ya. Jar nanti kita bahas CDIA, kita akan bahas nanti CDIA. Terus ada lagi dari Jata. Jata sudah masuk. DWGL sudah masuk juga. Puri 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 nanti kita bahas ya. Sama apa nih? Wapo ya. Wapo ya, kita bahas nanti, mudah-mudahan bisa keburu ya di Sabtu minggu ini. Dari Ropi ya 1585. Bro Ropi, terima kasih informasi sama-sama ya. Dari Bro Herliansah ya, PP katanya. Nanti kita PP soalnya nyangkut katanya. TB, TB masuk lagi, TB. Oke, kita TB MLPL kita akan bahas. Sudah dimasuk IOTF, IOTF masuk lagi ya. PPRI, PPRI udah masuk ya. PPRI, ya udah masuk ya. Tinggal dibahas aja nanti. Untuk IOTF-nya kita bahas IOTF ya. KLB, KLBF ya. KLBF kita masuk. Dewi udah masuk belum? Dewi udah masuk ya, tinggal dibahas. Dari Siskasih menyimak sama-sama ya. Siskasih makasih ya. Dari Bro siapa ya? Gusti Komang Sudarta ya. Dada masuk lagi, oke. Dari Erip ya, mantap katanya ya. Sama-sama Bro ya. Terima kasih sudah dibahas Isap, semoga selalu diberikan keberkahan. Amin. Itu teman-teman Bro Iyad ya. Makasih Bro Iyad ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon bahas ADCP. ADCP udah masuk belum? ADCP udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Aku sudah press 1000 lot di Becap katanya. Mantap teman-teman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DWGL katanya. DW DWGL ya. Nah, kita bahas dulu DWGL ya. Oke, teman-teman ya, kita langsung aja ngebahas ESG kita tak. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe juga luar biasa. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan dilihat profil kita dulu, silahkan dibaca-baca dulu teman-teman ya. Bagi yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonate berupa super thank, terima kasih ya. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Baik, IHSG kita keren hari ini 8.350 teman-teman, 51,06 ya. Sekarang sudah melewati garis bukan tanda kenaikan, target 8.300 sudah tercapai dengan baik teman-teman, bahkan dilebihi 50 poin. Terus walaupun hari ini terlihat jelas ya ada si kepala merah teman-teman, artinya mungkin ada sedikit penurunan, tapi itu menandakan dia akan terus up teman-teman ya. Mudah-mudahan yang MA 200 di bawah sini keren banget. MA 10 pun berada di bawah, karena di bawah MA teman-teman ya. Keren banget hari ini, keren banget si hasil kita. Dan asing net buy lagi 1,1 triliun teman-teman ya. Kalau kita jumlahkan clear ya teman-teman ya. Minggu ini si Poren tidak melakukan net sell tapi net buy semua. Minggu ini berarti 4,3 triliun si Poren. Kalau kita jumlahkan selama 4 minggu, net buy-nya 5,5 triliun dan net sell-nya 9,2 triliun. Artinya masih banyak bulan ini ya. Bulan ini masih banyak pembuangannya ataupun ya penjualannya dibandingkan dengan pengambilan, tapi sudah mulai positif teman-teman ya. Sudah seminggu ini sudah mulai positif. Mudah-mudahan mereka bertahan ya di angka 8 ribuan lah, jangan turun lagi ke level sini ya. Ke 7.000, ditahan di 8.000. Saya pikir sih saham-saham fundamental sudah mulai di up juga teman-teman ya, terutama
emiten BBRI, bank 4 bank ini ya sudah mulai di up teman-teman ya. Maka kita jangan cek nih BBRI ini hari ini ada pemasukan atau pengeluaran, kita cek. Mulai pertahanan IHSG kita sudah diganti kemarin ya. Sekarang hari ini dinaikin lagi dan menyentuh tanda kenaikan di angka 3.900. Target masih teman-teman harus bisa ke angka 4450. Kalau tidak sampai ke sini pun cenderung MA 200 masih menuju ke bawah. Selama MA 200 masih menuju ke bawah, cenderung dia akan turun terus. Tapi kalau sudah mau diluruskan dan mulai sudah bengkokkan ke atas, saya pikir saatnya dia mulai ke harga yang tertingginya. Hari ini 192,3 miliar foreign masuk, keren banget. Dan Banda Loka pun ikutan masuk ya, 366,4 miliar foreign. Ada si JP, si AK sudah masuk teman-teman ya, keren banget. Domestiknya dikuasain sama LG, sama teman kita ada juga ya. Tapi kalau YP itu teman-teman ya, dia punya 3 fungsi ya, scalper, kadang-kadang dipakai sama bandar juga, sering menguaikan gitu kan YP itu ya. Nah retail juga banyak di YP teman-teman ya. Tapi ya kalau retail berapa persen sih teman-teman gitu ya. Oke, LG masuk, AO masuk, YJ masuk, keren banget hari ini si BBRI ya. Mudah-mudahan dia masih bertahan ya teman-teman. Ini area penurunan paling aman di mana di sini? 3780 itu area paling amannya. Tapi kalau dia terpaksa turun ke MA20 lagi nggak jadi masalah. Yang penting MA10 menghadap ke atas teman-teman ya. Cenderung sudah mulai membaik. Dia harus berusaha untuk nge-break area 4070 dulu teman-teman. Biarkan mereka bertahan di MA 200-nya. Dan nanti kalau sudah mulai melewati sini, saya pikir si MA 200 sudah mulai menghadap ke atas dan sudah mulai bisa up teman-teman ya. Oke lanjut ya, BBRI bagus, BBRI lagi, BBNI kita cek, iya sudah melewati MA 200-nya, pas banget di tanda kenaikannya, lebih dikit ya, berarti keren teman-teman, sudah mulai keren nih ya. Di hari ini foreign cuma 1 miliar doang net buy-nya, tapi bandar lokalnya keren. Berarti nih si bandar lokal keren hari ini teman. Tanda penurunan saya bikin di angka 4220 ya. Kenapa 4220? Di situ ada seekor merah. Jadi kalau dulu turun ke sini masih posisi aman, bahkan yang paling aman itu turun jangan lebih daripada MA 200, berarti di level 4290 teman-teman. Dia itu paling amannya. Nah, ini target harus bisa nyampe ke angka 4880 dulu biar si MA 200 sudah mulai menghadap ke tengah atau ke atas sedikit. Foreign memang hari ini net sell-nya net buy-nya kurang banyak teman-teman ya, tapi lumayan. Tapi yang buy untuk bandar lokalnya keren banget, 158.000 lot. BB sudah masuk teman-teman ya. Ini broker besar BB itu teman-teman ya. Ada si SS juga, ada si MG juga. Walaupun dia bukan urutan pertama tapi lumayan. Nah, yang punyanya sih si NI ngambil teman-teman, keren ya. Oke, jadi si BBNI yang nguasain ada bandar lokalnya keren banget. RX masuk ya, DPYU, BK masuk teman jadwal cuma keluar ya. Si AK mana si AK teman-teman? Wah si AK nggak masuk di BBNI, oh ada sedikit amat ngejual ya. Kurang banyak, harus si AK masuk lagi ya kan, lebih nambah tenaga lagi teman-teman. Kalau sudah bertengger di angka 4590 lebih dikit, saya pikir sudah mulai aman teman-teman ya si BBNI ini ya. BMRI sekarang ya, keren banget BNI-nya BMRI ini banyak yang nyangkut di sini, teman kita banyak yang nyangkut di sini ya. 4.500. Nah, sekarang sudah kejemput ya. Teman-teman yang nyangkut di 4.500 sip ya. Sudah kejemput, jangan dijual dulu teman-teman, masih ada peluang ya ke 4.900 ya. Bahkan saya pun mendagankan ke sini dulu nih. 5.300 itu belum apa-apa ya teman-teman. Saya hanya bikin mengarahkan si MA 200 menghadap ke depan doang ke sini itu teman-teman ya. Jadi masih ada perjuangan agak sedikit banyak teman-teman ya. Tapi tahap demi tahapnya sudah mulai dilalui. Jadi nanti harga sini nih krusialnya 4890 ya. Karena dia mau masukin MA 200-nya ya. Hari ini keren banget 449,3 miliar si foreign net buy. ZP CCU CCA sudah mulai masuk, ZP sudah mulai masuk di lokalnya siapa? Kita cek ada si RX lokal ya tuh kan benar teman-teman. Jadi sebenarnya broker foreign itu teman-teman nyaru jadi lokal teman-teman, tapi termasuk bandar ya. Lagi sudah masuk lagi di sini, keren teman-teman. Saya pikir besok pas hari Senin saya pikir bisa melewati lah teman-teman ya. Area penurunan saya bikin juga di level sini ya, masih aman ketika turun ke level 4390 ya. Bahkan yang paling aman banget di sini nih. 4470 itu aman banget ya. Oke teman-teman, MA10 sudah mau di bawah kanan dan menuju ke atas, tinggal menuju ke MA 200-nya. Bandar lokal sama si foreign cenderung keren ya. BBCA
Wish, BBCA keren teman-teman ya. Walaupun sekarang ada tekanan, BBCA walaupun sekarang ada tekanan tidak sanggup menembus MA 200-nya teman-teman ya. Cenderung disideways sebentar nih sudah 2 hari ini, tapi Foreign masih kekeh masuk 144,6 miliar ya. YU sebagai bandar lokalnya, ZP sama si Ajet masuk lagi. YU keren teman-teman ya. Untuk bandar lokal keren si YU itu ya. Kita cek untuk Foreign-nya, RX masuk di sini teman-teman ya. Si ZP akan mana Kak? AK masih keluar ya. Mudah-mudahan si AK sih masuk besok teman-teman ya. Biar bisa ngedorong ya minimal kalau melebihi 8.700 sedikit lah. 8.800 lah teman-teman minimal gitu ya. Target gap dulu teman-teman ya. Biar nanti si MA 200-nya itu berada sudah mulai menghadap ke depan dan ke atas sedikit lah. Mungkin area 9.400-an ya. Pungutan bandar lokal sama banakannya keren seminggu ini sudah luar biasa untuk si Foreign teman-teman ya. Saya pikir walaupun turun ke level sini lagi ke 7.900 lagi, kalaupun menutup gapnya masih posisi aman. Jangan sampai jebol sini ya. Kalau gap yang pertama bolehlah gitu teman-teman ya. Itu juga sama untuk menutup gapnya. Target untuk menutup gap, nanti turun untuk menutup gap juga gitu kan. Tinggal yang mana duluan, saya pikir lebih baik ke atas dulu ya. Nanti ya mungkin untuk masa depan lah nih teman-teman ya. PR masa depannya gitu kan. Oke teman-teman ya, BBCA sementara ini harus berusaha keras untuk bisa ke 9.400 biar nanti MA 200-nya menghadap ke depan dulu teman-teman. Kalau sudah menghadap ke depan tinggal dicongkel dikit aja ke atas, saatnya untuk kenaikan yang lebih tinggi di angka 9.000 teman-teman ya. Saya pikir BBCI, BBCA, BBRI, BMRI teman-teman 4 bank ini akan cenderung yaitu teman-teman ke depannya ya akan mencapai harga tertinggi yang baru. Saya pikir seperti itu teman-teman. Mau 4 bank ini pasti mencapai harga tertinggi yang baru. Ya mau 1 tik, 2 tik, yang penting harga tertinggi yang baru. Oke teman-teman ya, sementara ini walaupun mereka sudah mulai up teman-teman ya, tadi MA 200-nya 4 bank ini MA 200-nya masih menuju ke bawah. Harus berupaya untuk menembus MA 200-nya. Oke, mudah-mudahan minggu ini minggu terbaik dan nanti berikutnya juga menjadi minggu terbaik lagi. Biar si Foreign walaupun keluar tidak terlalu banyak lagi, tapi si Foreign cenderung untuk mensideways tetapi sambil memakan barang daripada teman-teman kita mungkin yang sudah mulai mau menjual barang. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke emiten teman kita ya, MLPL. MLPL nih sudah banyak ya. Dari Erlan Maulana ya. Nuhun sudah dibahas MLPL naik betul kalau kau ini pingin KBLP ya. KBLP kan udah dibahas ya, KBLP kita bahas lagi nanti. Thanks sering update MLPL ya. Amin. Nanti bergilir teman-teman ya. Dari Tabitadian 2212 ya. MLPL belum nyentuh target tapi udah di bawah longsor katanya ya. Dari Gudang RM, MLPL lagi dong. Dari Erlan Maulana ya. MLPL amblas terus nih, kira-kira minggu depan masih prospek balik arah atau langsung lagi masih prospek kah ke depannya? Oke, MLPL kita cek. Multipolar teman-teman ya. MLPL kita cek MLPL. Posisi masih di tengah ke bawah milik fundamental, apakah akan naik ke depannya? Ya, teman-teman. Nanti targetnya di sini dulu ya, di angka 463. Nah, ini kan sudah ngebreak teman-teman, si MLPL sudah ngebreak nih ya di 214-nya. Nanti targetnya ke harga tengah di sini, cuma sekarang balik lagi kan ke harga murah lagi ya. Sekarang balik kali ke harga murah. Nah, ini target tanda kenaikan sudah mulai disentuh lagi, teman-teman ya. Nah, upayakan teman-teman ya, kalau sudah seperti ini lebih baik sabar aja dulu. Karena perhatikan di sini teman-teman ya, yang ngambil memang ada beberapa broker foreign ya, kayak bukan foreign, broker lokal yang dianggap sebagai bandarnya teman-teman. Tapi sini ada si ZP kan foreign sebenarnya foreign nih. ZP foreign tapi nyaru jadi domestik, berarti domestik KW teman-teman. Jadi foreign gitu ya. Cuma KTP-nya KTP domestik ya. GR ya belum memimpin untuk hari ini. Dan terdeteksi sebenarnya si bandar lokal sama si Foreign lagi jualan dulu teman-teman ya. Tadi tanda penurunan 1 sudah mulai dijebol. Support pertama dijebol di angka 153. Ini belum mencapai supportnya teman sini ya. 1 tik lagi mencapai supportnya nih. Kalau secara garis tren sih masih posisi MA 200 berada di bawah teman-teman. Tinggal ini mau dipantulkan atau tidaknya teman-teman ya. Kalau sudah dipantulkan kembali ya, nanti harus bisa melewati ini dulu nih.
159 dulu ya. Bila mana dia tidak mampu melewati itu cenderung akan turun kembali. Ya, walaupun ada kenaikan, biasanya sama shadow aja, teman-teman ya. Tetapi karena MA 200 berada di bawah, sedikit lagi teman-teman ya. Sedikit lagi menyentuh MA 200 yang suka bilang hati-hati itu. Terus si candle tinggi juga sudah dilewati, sudah dijebol teman-teman ya. Ya teman-teman kalau mau ngambil sabar dulu. Bagi teman-teman yang di atas apakah akan kejebot? Ya, tenang aja teman-teman ya. Ini permainan seorang market makernya keren banget teman-teman ya. Dia nurunin udah berapa persen sekarang nuruninnya? Itu karena 45% ya. Harusnya sih 40% ada pantulan ya. Ini karena alasannya suspensi teman-teman ya. Pasti kan suspensi kan. Kalau ditaikin nanti kena suspensi lagi katanya kan. Oh, yang kedua bisa seminggu makanya turunin gitu kan. Nah, alasannya bisa aja seperti itu gitu, pura-pura alasan. Padahal alasan yang sebenarnya adalah mereka lagi jualan dulu. Nah, ini kan sebenarnya sudah mulai di atas teman ya. Mereka itu ngambil dari area sini teman-teman ya. Terus di markup di harga sini ya, di harga sini semua di markup. Nah, mereka lagi jualan dulu. Kenapa ini ngejualnya lama? Yang nerimanya sedikit teman-teman ya. Nah, biasa kalau yang nerima sedikit gitu kan biasa kan XL gitu kan. EC gitu urutan pertama gitu kan. Kalau sekarang kan sudah terlihat jelas gitu ya. Nah, XL kalau digabungkan 20 tanggal 20 sih urutan pertama teman-teman ya. XL, CC, YP, XC gitu kan itu bagian daripada retail juga, tapi kalau CC-nya sudah suka terlibat sebagai market maker juga ya. Nah, teman-teman si MFA ini karena lagi turun dulu, sabar aja dulu. Kalau secara tren sih masih posisi trend up, teman-teman. Kenapa? Karena MA 200 belum dijebol gitu. Kecuali kalau MA 200 dijebol lagi, teman-teman. Hati-hati aja ya. Masih ada support satu lagi ya sebagai tahanan di angka 133. Ya, di sini support nih, teman-teman ya. Jangan saja support 1, support 2 ya yang sudah kejemput dengan sedikit lagi. Jangan ngambil keputusan untuk average ataupun teman-teman nanti untuk ngambil dulu. Walaupun betul biasa suka ada pantulan dari MA 200, lebih baik tunggu konfirmasi aja. Konfirmasinya apa? Kalau dia menyentuh MA 200 silakan ke MA 200 dulu. Nanti teman-teman nanti gitu ya. Tunggu sampai pantulan warna hijau dulu ya, candle hijau dulu dan pastikan bahwa si bana lokal sama si foreign sudah mulai ngambil. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya tunggu sampai betul-betul si MA 10 dibuat kembali. Itu aja syaratnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ada tanda kenakan 159 di sini ya. 159 kalau bisa ditembus, teman-teman dengan body cenderung akan membaik. Tetapi kalau sudah menyentuh sama shadow cenderung dia akan turun kembali ya. Mungkin nanti gak ada terakhir MA 200. Kita tunggu sampai MA 200-nya. Kalau dia menyentuh MA 200 tidak ada pantulan, hati-hati dia sudah akan menembus ke angka 112 teman-teman ya. Ini milik fundamental teman-teman 8.40 dan juga harga tertinggi sebelum sudah dilewati, artinya cenderung walaupun diturunin kembali dia akan up biasa teman-teman ya. Tunggu dulu aja sampai betul-betul si bana lokal sama suren habis-habisan jualan dulu, nanti juga kalau sudah mulai menipis dia akan diambil lagi kok teman-teman. Tenang aja dulu ya. Walaupun di sini yang paling banyak teman-teman kita gitu. Jadi yang istilahnya yang sangkutan emang teman-teman kita minggu ini tanggal 20 ya. Teman-teman kita yang mulai ngambil. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 dibahkan dan menuju ke atas. Itu aja teman-teman. Walaupun teman-teman nyangkut di atas karena ini kembali kan saya bilang karena suspensi aja teman-teman suspensinya. Nah, dengan alasan itulah mereka menurunkan, tetapi sebenarnya alasannya yang kuat itu apa? Mereka jualan teman-teman ya. Sebenarnya lokal sama si penjualan artinya ada yang nerima. Makanya tunggu dulu ya. Selagi MA10 masih berada di atas candle, masih potensi ada penurunan. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10 dibakar dan menuju ke atas. Itu aja teman-teman ya. Kita bikin permudah karena si barang lokal sama si lagi jualan dulu. Lanjut. Ada emiten apa lagi nih? TRGU teman-teman ya. TRGU. TRGU ya. Jadi Albert Store ya. Saham TRGU. Terima kasih. TRGU. TRGU, TRGU. TRGU udah keren nih, udah lama nggak dibahas ini ya. Terakhir berarti tanggal 3/09 1 bulan yang lalu ya. Nih, target-target yang saya targetkan sudah tercapai, tapi pas di sini MA 200 mentok teman-teman. Berarti resistnya MA 200 teman-teman ya. Nah, berarti tantangan di MA 200 tercapai. Saya kasih kode aja teman-teman bahwa emiten ini sudah dibahas ya. Oke, teman-teman ya. Tanda kenaikan saya tidak punya kecuali di sini kalau dibahas kemarin. Tapi sekarang sudah mau menyentuh MA 200, perhatikan teman-teman ya.
Nanti kalau sudah menembus MA 200 harus nongkrong di angka 194 di sini teman, tanda kenaikan sini. Saya bikin saya gedein dulu deh. Nah, ini kan targetnya, teman. Saya bikin tanda kenaikan di sini, target tanda kenaikan ya. Dia harus bisa ngejebol ini, teman-teman ya. 24, 10, 25. Kita gedein dulu biar kelihatan. Oke, kita samain juga gedein dulu. Selama dia tidak mampu menembus 193, cenderung dia akan turun kembali. Dan satu lagi, bila mana MA 200 ditembus, tapi MA 200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan, teman-teman ya. Nah, sini saya gantikan di sini sudah saya hapus. Karena sini membentuk support, teman-teman. Kalau support tinggal saya tandain. Saya hanya menandain tanda penurunan di sini ya. 172. Nah, 172 teman-teman ya, itu adalah tanda penurunannya. Bila mana support yang di angka 170 tidak ditembus, pas atau di atasnya dikit ada pantulan peak, dia akan melanjutkan kenaikan kembali kalau terjadi penurunan gitu ya. Area aman sekarang di mana? Area amannya untuk penurunan di sini teman-teman. Ini kurang aman di situ. Gedein dulu kelihatan teman-teman. Wis, keren semua di sini teman-teman ya. Area aman kalau tidak ada tanda penurunan, teman, berarti di sini lepasin ini. Di angka 178 aja area amannya. Kalau lebih daripada itu hati-hati, ada aman keduanya di angka 175. Jangan sampai dia jebol area sini 174 atau enggak dijebol 172-nya. Karena ini supportnya. Selama support yang ini tidak bisa dilewati, cenderung masih baik-baik aja, teman-teman ya. Cuman karena MA 200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Jadi walaupun naik, ya nikmatin kenaikan seperti MA 200 dulu, teman-teman. Dijebol, dia harus bisa mencapai harga sini 198. Bila mana tidak sampai sini, otomatis MA 200 masih menuju ke bawah. Contohnya sampai sini 194. Dia akan cenderung MA 200 menuju ke. Tapi untuk kenaikan sementaranya oke-oke aja, teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya ngambil berapa persen aja gitu kan. Berapa persen nih? 8% atau 5%, 4%, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ngambil di situ. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, untuk kenaikan yang rally-nya ini masih potensi ada penurunan ketika MA 200 berada di atas. Kita cek TRGU ya, TRGU. Jadi targetnya MA 200 dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah jebol kita akan lihat. Nah, TRGU ini milik Bandar. Ya, milik Bandar. Harganya sekarang harganya murah banget. Nanti targetnya ke harga murah aja, ke 200. Saya kan 198 nih ya. Cuma beda 1 tik doang. Jadi targetnya ke harga murah aja dulu. Makanya 198 bila mana dilalui dengan baik, saya pikir MA 200 sudah mulai menghadap ke tengah atau enggak ke atas sedikit. Nah, itu saatnya dia akan naik lumayan, teman-teman. Bahkan ini kan milik Bandar nih. Milik Bandar itu yang penting LK-nya nggak rugi, mau untung mau rugi terserah lah gitu LK-nya teman-teman ya. Yang penting kalau milik Bandar itu ada laporan keuangannya, dalam keadaan untung atau rugi ada. Kuartal 3-nya keluar ya keluar ya. Yang suka saya bilang gitu, tokohnya tidak bermasalah. Secara hukum aja gitu kan. Kalau soal jualan di pasar Lego mah nggak jadi masalah teman-teman, memang hak dia gitu ya jualan. Yang penting dia tidak jualan di pasar reguler aja, cenderung mengganggu istilahnya kenyamanan seorang market maker aja teman-teman ya. Selagi dia masih jualan di pasar tunai atau pasar lego itu masih baik-baik aja gitu, teman-teman ya. Terus kalau punya hutang bayar, wah itu aja teman-teman ya. Nah, ini 129 milik Badar. Jadi posisi masih aman teman-teman. Ini juga masih posisi murah banget nih. Murah banget gitu ya di sini karena targetnya harga murah di angka 200. Oke, teman-teman ya. Jadi selama dia belum bisa menyentuh 198, teman-teman ya. Kalau hanya sampai ke level sini juga ini MA 200-nya belum bisa menghadap ke atas, teman-teman ya. Mungkin menghadap ke tengah dikit lah, teman-teman ya. Targetnya MA 200 dulu ya, 185 dulu, teman-teman. Kalau sudah kuat, cenderung dia harus bersama di tanggal 194 ya. Nanti kalau 94 sudah mulai dilewati break dikit aja teman, cenderung akan ke 198. Tinggal lihat arah MA 200-nya aja. Kalau sekarang untuk istilah kenaikan sementara sudah mulai bagus, MA sudah dibakar menuju ke atas. Hati-hati aja kalau dia sudah jatuh dari 178 masih posisi aman, sama di angka 176 masih posisi aman.
Lebih daripada itu hati-hati karena masih ada support atau tanda menurun yang angka 167. Ya teman-teman, sementara gitu dulu ya. Mudah-mudahan sih diberi teman sama sini dem. Nah udah, teman-teman kalau sudah ke 198 tinggal ikutin aja. Bisa mencapai ke harga tengah, bisa ke angka 300, bahkan bisa ke atas. Ini milik bandar. Tinggal teman-teman nikmatin kenaikan sama penurunannya. Oke teman-teman, untuk isian bagaimana? Foreign cenderung keluar hari ini 27 juta tuh. Oh, beta nomor tipis kayaknya teman-teman nih. Ya kurang liquid teman-teman. Tidak tipis tapi kurang aja teman-teman. Oke teman-teman ya. Untuk poin kedua deh, CMG keluar sedikit amat keluarnya ya. Nah di bandar lokal walaupun terdeteksi bandar lokal itu ngejual teman-teman, tapi CMG sudah mulai masuk nih. MG sudah si BQ juga sudah mulai masuk dan volume pun hijau. Kalau lihat dari bandar lokal sih masih ada di dalam teman-teman, perhatikan nih. Ngambil yang besar kan keluar agak sedikit, ngambil 3 keluar 1, ngambil 3 keluar 1. Walaupun hari ini keluar tapi tidak terlalu banyak. Ya karena kan beta dapat juga terlalu tipis teman-teman. Ya teman-teman, untuk TRGU seperti itu ya, nikmatin perjalanannya teman-teman. Selagi dia belum bisa menembus MA 200-nya, bahkan kalau belum 198 mungkin kenaikannya sementara aja, tapi mudah-mudahan lebih langsung tinggi ya. Teman-teman, lebih enak lagi gitu ya. Oke teman-teman, TRGU sudah, sekarang kaki. Bahas kaki sama ADCP. ADCP-nya ini enggak? Nah, ini, oh habis ini ADCP. Kaki. Kaki tanda kenaikan belum dijebol, teman-teman, baru disentuh doang ya. Baru cenderung agak kuat juga teman-teman, 74-nya ya target. Ini emiten yang di downtrend kan ya. Ini emiten yang di downtrend kan. Dia sudah jebol sini teman-teman nih ya. Wah, jebol teman-teman ya. Support. Nah, supportnya tidak ditembus ya, tinggal 1 titik lagi ya. Keren. Nah, oke, kita gedein dikit ya. Tanda penurunan tidak ada. Tanda kenaikan hanya ada 1 di angka 73 sama yang teratasnya angka 74. Saya ambil 74-nya aja. Terus ini targetnya 99 dulu. Ini emiten yang di downtrend kan, targetnya jauh berarti 140 ya teman-teman targetnya ya. Nah, ini sudah kasih tanda teman-teman mau ke sini nih ke angka 99 ya. Tinggal tunggu waktu aja. Untuk sementara ini bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan ya, bandar lokal jualan dulu. Bandar foreign cenderung dia jualan kecil-kecilan teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada kendala panjang seperti ini nih, maka akan terjadi lagi teman-teman ya. Nah, selagi dia tidak jebol area yang sekarang support sudah berpindah 1 titik nih. Dari harga berapa? 63 ke harga 64 kan sekarang teman-teman. Jadi sebenarnya ini belum teman-teman, belum turun karena supportnya sudah mulai digantikan dari 63 ke angka 64. Berarti sudah mulai 1 titik ya. Berarti posisinya lagi posisi bagus teman, sudah mulai kan step by step, step 1, step 2-nya sudah mulai bagus bikin step teman-teman ya. Sementara ini jangan masuk dulu bagi teman-teman yang baru masuk, bagi teman-teman yang sudah masuk di atas santai aja dulu, pasti kejemput iya teman-teman. Kenapa? Ingat emiten ini yang didowntrendkan, itu aja jaminannya. Cuman ya kalau teman-teman perjalanan panjang, saya suka bilang ya, jangan pengen cepat kaya, teman ikutin prosesnya. Makanya saham juga sama. Jangan pengen cepat naik, tapi nikmatin kenaikan sama penurunannya, fokus terhadap targetnya. Dan planningnya betulkan, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Sebenarnya si Poren itu santai aja kalau si Poren, teman-teman cenderung landai aja. Yang lagi beraksi adalah bandar lokal. Bandar lokal ngambil, maaf harga, dia jualan dulu. Tapi ketika dia ngambil kan di harga sini, harga atas juga teman-teman ya. Nah dia jualan juga di harga atas, tapi ketika dia mau jebol support, ditaikin lagi. Tapi dia jualan lagi, teman kemarin hari ini terdapat kenaikan kan ke 73 tapi tidak mau 75 ya. 7475 berapa sih harga tertingginya? 74 ya. Harga tertingginya 74, tapi dia nggak kuat, teman-teman, akhirnya dia turunkan kembali, teman-teman ya. Nah, kalau teman besok terjadi dari opennya 67 cenderung bagus. Kalau teman-teman ingin ngambil, tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kembali ya. Karena semenjak penurunan, teman-teman ya, ketika up dia belum bisa menyentuh lagi MA10-nya. Bukan menyentuh, belum bisa MA10 di bawah candle lagi teman semenjak ada penurunannya.
Tunggu dulu sampai betul-betul dia MA10-nya di bawah candle kembali. Dan ini saya pikir kalau sudah mulai ke 7475 udah mulai bagus, teman-teman sudah bisa melewati MA10 sama MA20-nya dan cenderung tinggal satu kuncian aja, biarkan dia MA10 menghadap ke atas. Tapi karena punya candle tinggi seperti ini bisa terulang, teman-teman ya. Nah, targetnya di sini teman di angka 99 sama di angka 105. Target ke sini bila mana disentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun, tapi kalau sudah di break sampai 106, nah siap-siap aja ke planningnya 140, teman-teman ya. Di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan, berarti harusnya langsung. Ya teman-teman, kaki seperti itu ya. Bagi yang baru masuk mau masuk di kaki, tunggu sabar dulu, jangan masuk dulu walaupun sudah ada supportnya. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya dulu, biarkan MA10 menghadap ke atas ya. Itu saran dari saya. Kita cek untuk isiannya. Banda lokal keluar. Banda lokal keluar, di sini ada siapa? Buahnya si DR ya. MG cuma 2000 doang, YB cuma 300 lot doang. Kita cek 1 minggu deh. BR teman kita. Oh, si EP udah masuk teman. Oh, lumayan si MG nih. Udah 11.000 lot ya. Si BR juga udah 32. Kalau CC kadang-kadang banyak retail, banyak bandar juga di CC teman-teman ya. Kalau CC kan nyaru teman-teman. Tapi kalau CC untuk foreign saya suka ya. CC AK kawan suka teman. Daripada CC lokalnya saya lebih baik nungguin CC foreign. Ini lagi penjualan terus teman-teman kalau si foreignnya ya. Wajar lah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi si MG sudah mulai ada, cuma dia tidak memimpin ya. Harusnya si MG memimpin nih, enak jadinya teman-teman. Tanggal 13 MG urutan keempat. Mudah-mudahan sih sebulan ini MG malah menjauh ya. 7.000 berarti sini teman-teman. Dia tuh udah apa, coba tanggal 10-nya nih. MG 10.000. Berarti benar tanggal 13 si MG-nya berapa? 10.000. 10 ribuan ya. Cuma urutan keempat ya si MG ya. Ya, oke teman-teman, untuk kaki ya sabar dulu untuk ngambil karena tanda kenaikanmu sudah mulai disentuh. Dan selalu ingat ya kepada teman-teman ya, ketika tanda kenaikan hanya disentuh aja cenderung akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break, saya pikir itu saatnya untuk di up, teman-teman ya. Tanda kenaikan sebenarnya di angka 98, targetnya di sini, targetnya di atas ini. Targetnya di angka 105, kita ganti tanggal dulu deh. Ya, biar saya sudah bahas gitu kan. Oke, teman-teman ya. Oke, fokus terhadap target 140. Nikmatin kenaikannya, nikmatin penurunannya, jalanin semuanya, tetap terhadap fokus, gunakan planning yang baik, teman-teman ya. Oke. Sekarang ADCP, teman-teman, ADCP. ADCP. Selalu nyimak terus. ADCP kayaknya mau terbang dari Bro Mujiaji Antusias ya. Dari Bro Iyad Ahmad. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas ADCP. Apakah sudah layak beli? Terima kasih, semoga kita semua dalam sehat walafiat. Amin. Makasih teman-teman. ADCP, ADCP. ADCP, ADCP. ADCP emiten yang didowntrendkan sejak tahun 2022. 23, 24, 25. Harusnya 3 tahun ini teman-teman ya. Masa kagak naik-naik gitu. Oke, teman-teman santai aja ya. Tanda kenaikan ada di sini satu, teman-teman saya bikin lagi ya di angka 58. Untuk tanda kenaikannya secara tren masih posisi up. Kenapa? Karena MA200-nya berada di bawah ya. Nah, ginilah teman-teman yang suka bikin teman-teman gelisah itu, MA200 sudah deket, harga tidak di up juga, masih tanda penurunan. Nah, psikologis teman-teman lagi diganggu. Bahkan teman-teman ya, ketika sudah main tempel ke sini, dipantulin nih MA200, tiba-tiba dijebolin MA200. Tetapi teman-teman kalau melihat seperti itu, lihat MA200-nya. Apakah sudah menghadap ke bawah atau sudah ke tengah? Apabila MA200 masih menghadap ke atas, itu biasanya hanya penurunan sementara aja ya. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaannya begitu. Tapi kalau sudah melengkung dikit ke bawah, nah hati-hati teman-teman, udahlah. Jangan masuk dulu teman-teman ya. Lebih baik sabar dulu. Nah, kalau mau masuk, walaupun candle sudah mulai tinggi, teman-teman, kalau MA10-nya masih menghadap ke bawah, itu masih cenderung ada penurunan. Tunggu dulu ya, kan tanda kenaikan sudah saya bikin nih di 58.
Biarkan masuk ke 58 dulu, lihat arah MA10-nya kalau mau masuk. Kalau MA10 sudah menghadap ke atas, dikunci, nah saya pikir di saat teman-teman ngambil. Karena MT-nya yang didowntrendkan, maka targetnya agak atas sedikit gitu ya. Berapa nih? Atas ya teman-teman ya. Di 1136 ini targetnya teman-teman ya. Ini masih dalam tahap-tahap gonjang-ganjing doang di sini teman-teman, belum bisa ngebreak lagi gitu kan. Nah, perhatikan untuk bandar lokalnya memang lagi jualan dulu ya. Kemarin aja ngambil, jualan lagi, terakhir ngambil. Tapi secara pungutan bandar foreign yang sudah ngambil banyak. Perhatikan di sini ngambil, terus ada ngebuang, tapi pembuangannya tidak lebih daripada pengambilan kemarin. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Diambil lagi ada pembuangan juga sama, tidak lebih daripada pengambilan kemarin. Diambil lagi ada buang sedikit ya. Tapi habis itu dia ngambil lagi. Per hari ini dia ngambil 132 juta. Lumayan teman-teman, dia itu duit ya. Kita cek tanggal 24 siapa yang ngambil. Untuk domestik ada si YP ya, masih di kuensis teman-teman kita. Ada si CC teman sudah ngambil ya, sudah keren ya. Kita cek deh tanggal 9 Oktober deh ya, siapa yang ngambil banyak. CC ambil 1 miliar teman. Buat apa duit sebanyak itu kalau hanya untuk beli saham yang 56. Kalau ada udang di balik bawah. Pastilah teman-teman ya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu kalau mau masuk, tunggu dulu. Bagi teman-teman yang di atas, sabar dulu. Kenapa? Target kita ke sini teman-teman ya. Emiten ini yang didowntrendkan minimal 78 lah teman-teman ya. Kalau enggak 122. Nah, kalau teman-teman agak bersabar dikit, 136 dengan shadow ataupun dengan body. Ya kalau sudah sama shadow udahlah. Saya mungkin nanti akan ngebahasnya, udah nyampe nih. Ya kalau sama turun lagi ya udah. Yang penting sudah dibahas dengan body. Oke, ya. Secara tren masih posisi uptrend karena MA200 berada di bawah candle. Inilah lagi propaganda dulu teman-teman ya, propaganda seorang market maker untuk memberikan tekanan kepada psikologis teman-teman ya. Fokus terhadap tujuan, tetapkan planning teman-teman ya. Maka teman-teman akan menuaikan hasil teman-teman ya. Jadi setiap orang itu teman-teman kalau pengen scalping kan sedikit-sedikit orang tanda bersyukur. Tapi kalau yang investing orang bersabar, kalau sudah sampai target tanda orang bersyukur teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ada CP saja mas jangan masuk dulu ya ketika yang masuk bahkan menuju ke atasnya belum terjadi ya. FIFA pakai V teman-teman ya. FIFA visi media Asia FIFA FIFA dari Julian Nasir ya, Bro Julian, saham FIFA pakai V. FIFA saya average 35 ya. Bahas secara detail kapan bisa rebound lagi katanya. Rebound lagi FIFA di harga berapa tadi? 35. Sekarang di angka 30. Kalau teman-teman punya emiten di bawah harga 100, teman-teman yang dihitungnya jangan persenan ya. Teman-teman akan ya sampai 20%, 30% gitu ya. Tapi teman-teman lihatnya adalah average teman-teman di harga berapa. Jadi hitungannya poin aja. Jadi psikologis teman-teman tidak terganggu. Contoh kalau teman-teman dihitung dengan persenan, naik turun 10 tik itu sekitar 20%-an teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hitung dengan angka, saya nyangkut di angka contohnya 100 atau enggak 90 ya, turun ke 80, cuma 10 poin. Artinya cuma 10 tik doang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat dengan persenan, waduh 20% gitu kan. Kelihatannya gede gitu teman-teman. Tapi kalau teman perhatikan untuk poinnya, itu teman-teman itu cuman apa namanya? Cuman 10 tik doang. Aja dengan satu kali hentakannya sudah bisa tercapai, teman-teman. Begitulah, teman-teman ya. Oke, pipa ya. Posisi dulu ya, posisi up dulu, lagi posisi up ya. MA200 berada di bawah dan menuju ke atas, sekarang lagi koreksi. Ketika koreksian dia sempat menembus MA210 tetapi tidak mampu bertahan untuk menembus MA20 dia sudah menembus MA10 cuman tidak bertahan untuk menembus MA20-nya, cenderung di bawah turun kembali. Kenapa di bawah turun? Perhatikan, bandar foreign lagi jualan dulu. Kalau ditanya kapan mulai up, perhatikan nanti bandar foreignnya. Bandar lokal kemarin sudah ngambil kan di sini ya, tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya. Nah, di sini kan sudah ngambil nih bandar lokalnya tanggal 23. Memang sekarang ada pembuangan sedikit, teman-teman ya. Tapi nggak jadi masalah.
Ini Poren tumben-tumbenan bagus nih tanggal 26 September, kita cek nih Poren KW atau bukan ya. Poren KW atau bukan. Padahal bagus yang ngambilnya nih teman-teman di domestik ya. Nanti kita cek deh. Oh CEU teman-teman ya. CEU nih ngambilnya. Udah 1 miliar teman-teman. CEU udah 1 miliar ya. 384.000 lot teman-teman ya. Domestiknya saya akan tandain dari dia sejak buangan 5. Sini aja, dari sini deh. Dari tanggal 13 Oktober. Ada si EP teman-teman ya. Ada si EP nih. YP PDXC ya, itu masih teman kita, Pak. Si MG jauh banget, cuma 5 juta lagi. Cenderung dia ngebuangnya emang broker bagus semua ya. Ada ZPGR ya. Terakhir ada si AI pada bagus teman-teman. Jadi di luar daripada bandar lokal ini teman-teman ya. Jadi si emiten Viva ini lagi dibuang sama bandar Vivanya, tetapi dipungut sama beberapa broker memang yang di luar bandar daripada Viva, ya bisa jadi temannya lah teman-teman ya. Nah, kapan kalau mau di-up, teman-teman, ketika sudah masif banget si bandar lokalnya ngambil kembali ya, harusnya. Cuman karena ini diambilnya sama bandar luar, teman cenderung si bandar lokal itu cenderung hanya jualan aja, tapi si barangnya itu diambil terus ya. Jadi kan ketika dia naik nih, bandar lokal kan jualan. Dia ikutan nih naikin harga di sini kan terus jualan lagi, tapi harganya naik. Artinya ada bandar luar yang cenderung ngasih barang, eh, ada bandar luar yang makan barang bandar lokal teman, dan dikasih teman-teman ya. Nah, terjadilah ke penurunan. Nah, sebenarnya ini posisi uptrend akan lebih bagus lagi. Jadi ketika si bandar lokal jualan begini teman, dia akan banyak duit nih, nerima duit teman-teman ya, nerima duit. Nah mungkin dengan dana tersebut lah mereka akan mempertahankan. Ini kan supportnya nih di angka 28 support teman-teman ya. Bila mana ini tidak dijauhkan, khususnya di sini kan kejebol nih. Ini sekarang sudah menjadi support lagi karena ini adalah harga terendah ya. Setelah harga terendah yang di sini kan sudah dijebol lagi, dia bikin harga terendahnya lagi karena bikin di up dikit gitu kan. Nah, selama MA10 sama MA20 berada di atas candle, teman-teman ya, itu masih ada potensi penurunan. Jadi kalau kapan mulai up lagi, tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kemarin. Kan sudah 3 hari ini sideways nih. Mudah-mudahan besok dijemput dulu, biarkan MA10-nya menghadap ke atas dan berada di bawah candle. Saya pikir kalau si bandar lokal sudah ngambil lagi akan lebih keren lagi, teman-teman ya. Karena si Poren pun di sini hanya ngumpulin barang aja, tidak ada kemampuan untuk memaaf harga gitu kan. Yang bisa kemampuan memaaf harga itu di luar daripada bandar lokal, tapi bagus teman-teman ya. Sini nih, area sini kita cek apakah retail yang ngambil, bisa jadi retail yang ngambil, teman retail yang ngambil diizinkan gitu kan. Nah yang bagusan begitu teman-teman, jadi yang wasnya ke teman kita nih dari bulan September ya. Yang bagus itu jadi ketika teman-teman pengen punya barang makan sebelah kanan, maka diizinkan ya pasti naik teman-teman ya. Kalau diizinkan pasti naik. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita itu suka kalau beli barang itu sebelah kiri ya. Itu padahal dikasih sih barang sebelah kiri teman-teman, cuman harganya kadang-kadang suka turun kan. Tapi kalau teman-teman mau contoh di sini nih, si bandar lokal itu kan cenderung tanggal 4 Agustus ya. Nih, Agustus perhatikan teman-teman. Sampai bulan September tanggal 12, 1 bulan aja ya. Perhatikan di sini nih. Nah, ini dari 4 Agustus ya. Dari sini berarti. Nah, maksudnya di sini nih. 13 Agustus. Kita cek 13 Agustus. Nih perhatikan teman-teman ya. Ini kan yang banyak ngambil barang itu di sini itu teman kita, si XL sama si MG. Tapi yang paling banyak XL lah, sama 1 juta lot. Kan harganya naik teman-teman ya. Artinya apa? Artinya itu si bandar lokal itu ngizinin untuk di-up dengan cara harus dibeli barangnya. Berarti kan mereka ngambil sebelah kanan semua. Ya, artinya ketika ada kenaikan langsung dikasih aja teman-teman ya. Maka terjadilah kenaikan. Beda halnya ketika kita pingin barang nunggu sebelah kiri. Cenderung ya dihajar lah sama si bandar teman-teman ya. Ini mau barang saya kasih gitu kan. Beda halnya ketika teman-teman kita ngambil begitu banyaknya, tapi makan sebelah kanan. Ayo kalau mau naikin makan aja gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi cenderung bila mana teman-teman beli saham itu sebelah kanan hajar sebelah kanan aja.
soal 1 tik atau 2 tik turun teman-teman ketika kita beli saham untuk swing ya, yang agak sedikit panjang teman-teman, bisa sebulan, bisa seminggu, bisa 2 minggu, yang penting agak panjang dikit. Kalau turun sedikit atau 1 tik, 2 tik sampai 10 tik aja masih santai teman-teman. Gila, lihat aja arahnya berapa tik teman-teman ya. Kalau masih batas toleransi ya cenderung sangat mudah sekali untuk menaikkan 10 tik gitu kan. Jadi begitu teman ya, kalau Pipa nanya kapan naiknya lagi, tunggu dulu sampai betul-betul emas dua kali menuju ke atas. Kalau lebih baik lagi sebenarnya si bandar foreign ngambil lagi gitu ya, karena mereka juga sudah punya duit ya. Harusnya secara teori dia ngambil, tapi perhatikan ya si bandar foreign, walaupun saya tidak setuju ya kalau bandar foreign menjadi bandar di FCA kelas 1 ya. Karena dulu foreign itu tidak setuju dengan harga FCA. Jadi ini besar kemungkinan foreign-nya foreign KW, teman-teman. Artinya foreign yang ya atas nama foreign tapi KTP-nya KTP lokal, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Yang nyaru sekarang teman-teman, XCA-nya menjadi foreign sekarang ya. XCA jadi foreign. Makanya saya bilang teman-teman ya, ketika kita sudah mengetahui akal bulus seorang market maker, maka mereka akan mencari akal bulus yang lain. Kita itu kalah 10 langkah dari mereka, bahkan 20 kali langkah teman-teman. Maka kita itu sering beli saham itu di atas gitu kan. Padahal secara hukum dasar ya, yang menerapkan beli saham di bawah jual di atas itu adalah bandar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu cukup ya, seperti itu ya. Kita geser ke sini deh biar kelihatan. Lanjut ke BRMS. BRMS. Dari Daniel Sihombing ya. Tadi saya kecepatan jual PTRO, nggak apa-apa, belum rezeki. Cuan tipis, bersyukur teman-teman ya. Bukan belum rezeki, tapi bersyukur dengan apa yang didapat ya. Minta tolong bahas BRMS sama saham-saham arti. Dan nyangkut di arti 2017 dari 2017. Oh, arti sama BRMS ya. Arti BRMS lagi turun. Kita cek arti dulu deh. Arti kenapa nih nyangkut? Oh, disuspend di angka 2 perak teman-teman ya. Arti. Nah, ini teman-teman yang ini masih punya nilai 2 perak teman-teman ya, tidak hangus gitu kan. Yang suka saya bilang itu kan tidak hangus. Yang tadi saya jelaskan jawab pertanyaan ya. Nah, disuspensinya kenapa ini? Kita cek nih. Ya, perusahaan memiliki nota khusus sebagai berikut. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif ya. Perusahaan tercatat belum menyerahkan laporan umum saham sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Oh, tuh teman-teman ya. Ini sudah ketahuan dia teman-teman ya. Wah, equity negatif belum RUPS. Kalau laporan keuangan sudah keluar ya. Oke. Setelah laporan sudah keluar, ini tinggal RUPS aja teman-teman ya. Nggak usah khawatir teman-teman di dalam keadaan untung atau rugi gitu ya. Yang penting sebenarnya untuk emiten yang karena apa namanya, mau harganya murah, kita teman-teman, bukan harga murah ya. Yang sampai rendah banget ya, rendah banget. Selagi dia melakukan keuangan cenderung masih bagus. Tinggal RUPS-nya aja teman-teman ya. Tinggal RUPS-nya aja. Nanti kalau udah RUPS-nya sudah berjalan, saya pikir ini tinggal menyelesaikan aja gitu teman-teman ya. Nanti untuk si arti ini ya. Arti ya. Jadi begitu teman-teman ya. Ini karena memang secara kasat mata EYX ya. Nah, jadi yang penting ini nih. Perusahaan tercatat belum yang laporan keuangan. Yang ini yang teman-teman ya. Ini harus segera teman-teman. 1 tahun sekali kan ini. 1 kali 2 tahun juga bagus teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Laporan equity negatif kita cek tuh ya, equity negatif di sini. 219 miliar ya. Padahal hutang cuma sedikit, cuma 7 miliar doang teman-teman ya. Oke teman-teman ya, karena sudah dibahas ini suspensi 24 10 25. Nah, artinya sudah dibahas teman-teman. Ini saya bilang suka saya bilang kepada teman-teman ya, selagi dia melakukan keuangan
terus tidak bermasalah secara hukum, terus kalau ada hutang bayar teman-teman ya, sebenarnya harusnya aman-aman aja ya, si bandar pun masih posisi baik-baik aja gitu kan. Nah kalau sudah begini kan dia secara tidak langsung yang mematikan diri sendiri bukan market maker kan, artinya pemilik perusahaannya doang. Makanya semua itu tergantung dari pemilik perusahaannya teman-teman, begitu teman-teman ya. Yang mudah-mudahan sih ada yang akuisisi kalau lebih keren lagi gitu ya. Cek aja beritanya teman-teman ya, nanti kita cek lagi ya untuk si Arti. Baik, kita ke BRMS ya. BRMS, BRMS. Oke, BRMS nggak ada keterangan apa-apa kan? BRMS ya. BRMS lagi posisi penurunan, lagi di 4 dulu teman-teman ya. Sip. Ini sudah beberapa hari ya turun. Eh, cek Bunda Cat, break nggak? Nah, BRMS. Jadi kalau dia break teman-teman ya, cenderung akan bagus gitu kan. Tapi kalau masih nempel, ya masih nempel teman-teman ya. Berarti ini harga sudah termahalnya di sini ya. Kita saksikan sampai ke level harga tengah apakah termahalnya atau tidak ya. Nah ini kan sebenarnya barang lokal lagi jual sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, lagi jual. Tapi kalau dibandingkan pengambilannya akan lebih keren lagi, banyak pengambilannya. Dia lagi koreksi teman-teman ya, lagi koreksi. Kemarin sudah mulai dibikin open di sini kan, didorong teman-teman ya. Tapi sekarang malah diturunin lagi gitu ya. Saya bikin tanda kenaikan di gap ini ya. Ini gap pasti ketutup ya, suatu saat pasti ketutup. Ya mudah-mudahan sekarang jangan dalam waktu dekat aja ketutupnya gitu ya. Oke teman-teman ya, bila mana gap tertutup tapi dia tidak bisa melewati angka 1035, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah berjalan dan tembus 1035, berarti dia sudah berjalan di MA10-nya kembali, berarti dia sudah kembali kepada realnya. Sementara ini dia jebol dulu MA20-nya, teman-teman sabar aja dulu. Karena masih ada penurunan di angka 830. Di sini nih, karena yang tingginya yang suka saya bilang itu sudah kejebol kan. Ya harusnya kan ditahan di sini, dem ke bawahin kan. Aduh, meninggalkan gap, tapi ini katanya akan ada kenaikan. Walaupun si bandar lokal sama si poin ngejual, tapi masih banyak barang. Artinya mereka juga ngejual wajar lah. Mereka harus take profit dulu teman-teman ya. Nanti apabila ada pengambilan lagi daripada bandar lokal sama poren, cenderung dia akan up. Tapi untuk sementara ini ya, posisinya lagi mahal banget. Baru keluar daripada harga mahal banget, lagi jenuh, beli dulu. Berarti kan harus diturunin tensi dulu teman-teman ya. Dia akan terlihat jelas akan ke arah lebih tinggi lagi bila nanti si atap nih yang merah sudah ada jarak lagi dengan si pucuk. Makanya saya kasih keterangan di sini kan. Cek Bunda Cat bila sudah break. Tuh, teman-teman ya, tanggal 17 terakhir ya. Nah, saya perkuat lagi dengan kata-kata sekarang tanggal 10, tanggal 24 bulan 25. Tanggal 24 bulan 10 tahun 2025 ya. Bagi teman-teman yang nyangkut di atas, sabar dulu untuk tunggu dulu sampai betul-betul si badar ngambil kembali di harga tingginya, atau tunggu dulu sampai betul-betul dia kembali ke real lagi. Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu mau ngambil. Kenapa? Karena posisi lagi di harga premiumnya ya. Belum ada titik baliknya. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Biarkan MA10 di bawah kena dan menuju ke atas seperti biasa teman-teman. Untuk pungutan masih ada pengeluaran dari seorang bandar lokal sama si porennya, tetapi kalau kita perhatikan LG betul keluar, CC, RB, SE, SS sudah nampung, MG juga sudah nampung, YY sudah nampung, makanya nanti kalau ada kenaikan dikit ke angka 945 itu cenderung masih baik teman-teman ya. Ada poren, ada si AK nih ya. Ini tinggal 13, sorry. Salah teman-teman ya. Salah kalau salah ya. Oke, tanggal 24 poren ada si BK teman-teman, saya ulangi lagi ya. Si BK yang nampung 11 miliar, JP, CCAK keluar. Si BK hati-hati suka bikin shadow kan, terbukti sekarang kan nih sudah sebegini. Nah besok biasa bikin shadow teman-teman, hati-hati ya bikin shadow ya. Nah yang nerima teman-teman kita ya, sudah teman-teman kita sudah ngambil 27,6 miliar teman-teman. Ya tunggu dulu ya sampai betul-betul nanti si MA10 di bawah kita kembali atau ada pungutan lagi dari bandar lokal ataupun poren, dengan cara ya otomatis si bandar lokal harus nampung dulu kan, makanya dibawa turun ke bawah dulu untuk nampung dulu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan dalam penampungannya itu terjadilah net buy baik bandar lokal ataupun poren ya.
Selagi teman-teman kita masih ngambil ya cenderung ya akan dikasih terus, apalagi teman-teman kita yang ngambilnya pinginnya di bawah. Makanya ditaruhlah di sebelah kiri ya. Otomatis kalau banyak yang nampung sebelah kiri, bandar poren ketahuan, pasangan saya 10, tiba-tiba ada 20 dihajar lah teman-teman. Enak nih katanya langsung dapat duit. Itu ya teman-teman ya. BRMS sebar dulu ya. Karena ini masih potensi mahal, harga mahalnya karena belum ada tanda-tanda si harga atap dengan si pucuk ada jarak teman-teman. Nah, teman-teman mungkin seperti itu ya untuk si BRMS. Lanjut ke emiten berikutnya. Ada PTPS, teman-teman ya. PTPS, PTPS. Sola dan PTPS katanya sekalian deh Sola ya. Sola sama PTP, berarti PTPS dulu baru Sola ya. PTPS lagi bagus nih teman-teman, PTPS nih target sudah dicapai, tinggal melanjutkan target selanjutnya di angka 272. Sudah berjalan di realnya. Kita bikin target di sini. 24 10 25. Target di situ ya. Kita bikin acara hati-hati. Nah, ini kan sudah mulai masuk lagi ke MA10, teman-teman ya. Sudah mulai masuk ke jalur relnya. Ini tanda penurunan saya bikin di angka 204. Itu masih aman ya kalau turun ke situ ya. Lanjut ada penurunan di mana di sini ada. Nah, bila mana kan ada kendala tinggi, teman-teman nih, kendala tinggi ini tidak dijebol, cenderung dia turun, si kendala turun, tapi dia tidak melalui kendala yang panjang ini, cenderung disisain satu tik aja. 19 berapa nih satu tiknya? 196 ya. Nah, bila mana ditaruh 196 terus ada pantulan dia akan menunjukkan kenaikan kembali. Yang penting si kendala yang panjang ini tidak dilalui. Kalau sudah dilalui waspadalah, dia bisa menempuh ke harga yang kendala yang berikutnya, teman-teman. Artinya dia sudah mulai turun, teman-teman ya. Tanda kenaikan saya bikin di sini ada si kepala merah kecil ya. Itu tanda kenaikannya. Bila mana bisa dilewati cenderung peak dia akan menunjukkan kenaikan. Tetapi kalau hanya di situ sama shadow aja cenderung dia akan turun, teman-teman ya. Target 274, 270 ya targetnya ya. Isian bagaimana? Isian bandar lokal cenderung masih ada di dalam walaupun ada pembuangan. Tunggu sampai betul-betul si bandar lokal ngambil kembali. Oren setelah dia ngebuang ada pengambilan, ngebuang lagi, ngebuang lagi. Terakhir ada pengambilan 46 juta. Kita cek untuk Oren. Resi AK ngambil 11.000 lot ya. CC ngebuang, BK ngebuang. Tapi bagus teman, dia sudah mulai net buy ya. Kalau kita ukur dari tanggal sini teman-teman dia masih menyisakan barang ya. Si bandar lokal itu masih, si bandar lokal masih menyisakan barang. Jadi walaupun ada pembuangan wajar dia beli di atas, jual di atas, dan sekarang sudah ngambil di atas. Si bandar lokal jualan wajar, dia ngambil waktu di tanggal 25 September ya. Ada jualan dulu, mungkin tinggal seperempatnya kalau teman-teman ngambil dari sini ya, tanggal 25. Tetapi kalau kita urut-urut dari mulai awal ya, di sini nih, di tanggal 16 Juni, masih banyak barangnya ya. Mereka jual itu wajar, kenapa? Kalau dia terlalu banyak ngambil, teman-teman. Masa bulan depannya masuk ke profil, pengambilan sudah di atas 5%, gimana begitu, teman-teman? Masa market maker ketahuan, makanya wajar kalau dia naik, dia jualan dulu, teman-teman, untuk mengurangi porsinya, teman-teman. Nanti ambil lagi, begitu. Makanya saya bilang, ketika sebuah emiten jualan di atas, tapi ngambil lagi di atas, cenderung dia akan up terus, begitu, teman-teman. PTPS, kita cek. Di PTPS dulu ya. Ya, ini milik fundamental, sedikit lagi ke targetnya di angka 254, harga tengah, teman-teman ya. Sini ya, sampai sini ya. Ya, sampai sini teman. Nanti ke sinilah teman targetnya sampai ke 414 ya. Tapi teman-teman lebih baik sampai sini aja lah, tunggu ya sampai ke angka 25 250-an lah ya, 254. Bila mana break, maka akan terjadi kenaikan lebih tinggi lagi dan itu bonus. Teman ini milik fundamental ya. Oke, teman-teman ya, ini harga fundamentalnya tahun 2024 ya. Nanti kita hitunglah teman-teman untuk PTPS ya. Kita coba hitung HW-nya. Tahun berapa sih?
2023, 23, 24, 25, baru 2 tahun teman, belum saatnya sih teman-teman dihitung harga wajar sementara inflasi teman-teman. Oke teman-teman ya, PTPS ya cenderung bila mana tanda kenaikan belum bisa dijebol cenderung dia akan turun kembali, tapi ketika dia turun hanya mampu ataupun turun ke angka 19 berapa nih yang tadi saya bilang di sini ya. Yang jatuh jadi 195 cenderung dia akan masih baik-baik saja. Yang penting dia tinggal jangan jebol area yang tinggi ini. Oke, target selanjutnya di angka 268. Lanjut ada Sola teman-teman ya. Dulu kita waktu ngebahas emiten ini teman-teman ya. Sekalian ya kita cek Sola ada yang punya nggak. Oke, Sola teman-teman ya. Emiten yang didowntrendkan belum kembali. Nah, itu tinggal dikit lagi teman targetnya 274 ya. Aduh, beginilah teman-teman ya. Gak apa-apa, teman-teman nikmatin perjalanan. Sebelah kan nikmatin perjalanannya. Oke, teman-teman lagi posisi turun dulu ya, lagi posisi turun dulu. Dia tidak ada kemampuan untuk mengangkat ke harga lebih tinggi lagi atau harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewati ya, terutama di sini ya. 198 dia sudah bikin lagi tanda kenaikan yang baru di angka 166. Tapi harga tertinggi yang sudah mulai dilewati nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Target yang bukan target tanda penurunan baru disentuh aja, masih belum dijebol. Artinya masih ada peluang di sideway-nya teman-teman ya. Perhatikan EMA 200 lagi menuju ke atas dulu ya. Artinya masih ada cenderung bisa di up kembali. Tinggal sabarnya aja dulu teman-teman untuk Sola ya. Dikit lagi nih target 268 bisa dengan body atau dengan shadow. Cenderung saya akan stop gitu kan. Ini tahun 2024 teman-teman. Emiten yang didowntrendkan sejak tahun 2024 belum kembali. Artinya masih ada peluang ke angka 268. Tunggu dulu kalau mau masuk tunggu dulu. Kalau mau teman spekulasi ya silahkan aja. Catatan apa alasannya? Yang penting alasannya apa teman-teman ambil. Contohnya teman-teman alasannya MA200 masih menuju ke atas. Boleh. Tapi mau melakukan planning ya. Nanti ketika turun ke MA200-nya, teman-teman akan melakukan apa? Cut loss, biarkan atau teman-teman akan average gitu kan. Oke, alasan kedua kenapa kalau ingin ngambil lagi? Poren udah masuk, katanya boleh. Kalau teman-teman poren mau logi silahkan. Betul si poren sudah masuk, teman-teman ya. Kalau ikutan bandar lokalan, jangan masuk dulu, lagi keluar dulu ya, baru sedikit masuk ya. Nah, kalau secara TA, MA, teman-teman ya, posisi MA 200 betul menghadap ke atas, tapi untuk ngambil tunggu dulu ya. Tunggu dulu, tunggu sampai apa MA 10 bahkan menuju ke atas seperti biasa. Perhatikan ketika MA 10 bahkan menuju ke atas ada kenaikan lumayan kan. Makanya suka ada kenaikan lumayan itu kan ada tujuannya Mas ini kan tujuan nih. Di sini ada support, bukan ada apa gap teman-teman ya. Ini bukan tanda kenaikan sebenarnya teman-teman ini ya. Bukan tanda kenaikan teman-teman itu. Bukan, ini bukan tanda kenaikan ya. Saya hapus lagi ya. Tanda kenaikan malah di sini bukan dekat nih. Nah, di sini dekat banget tanda kenaikannya. Ya, jadi saya biarin dulu lah teman-teman. Yang penting dia harus bisa melewati dulu nih. 137 aja teman-teman. Ya, tanda kenaikan bukan di sini ya, itu kepala kembar ya. Ini tanda kenaikan yang sesungguhnya 137. Ya harus bisa melewati 137 dengan baik. Saya pikir tunggu dulu ya karena baru dead cost nih teman-teman ya. Baru dead cost kecil lah teman. Tunggu sampai betul-betul Sola ini ya MA 10 karena kembali menuju ke atas. Target 1197. Bila mana 197 tidak bisa dijebol dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Untuk ambil tenaga kembali bisa lebih jauh lagi selama dia tidak dijebolkan area 125 masih posisi baik-baik aja. Garda terakhir ini MA 200. Di sini ada gap teman-teman ya. Apakah ketutup 112-nya? Harusnya ketutup. Dan setiap gap pasti ketutup. Baik gap up ataupun gap down. Makanya tinggal tujuannya teman-teman. Oke, ini mau ke atas dulu ke bawah dulu kan cenderung masih posisinya masih posisi turun dulu teman-teman. Tapi ingat dia punya candle panjang teman-teman ya. Nah disuka terulang. Bila mana dia punya candle panjang akan terulang candle panjang kembali. Begitupun kalau dia punya candle panjang penurunan maka akan terjadi lagi. Itulah sejarah. Makanya kalau saya bilang kan saham itu adalah sejarah, harga sejarah teman-teman. Oke teman-teman sementara gitu dulu ya untuk Sola. Walaupun dalam potensi ada penurunan tetapi secara trend up masih posisi up. Benar lokal cenderung dia jual beli teman-teman ya, tidak signifikan, tidak fokus untuk mengakumulasi, tapi bandar poren sudah mulai bagus ya.
sudah mulai ngisi lagi bandar foreign-nya. Terakhir ada Siaka, walaupun ada pembuang sudah net sell, tapi Siaka sudah ngambil walaupun sedikit. Kalau kita cek dari tanggal 16 ada YP ya, kurang baik ya si YP ya. Tapi kalau YP sebenarnya bagus teman-teman, saya masih ingat di Jemas tuh teman-teman, ikan Jemas itu YP itu lumayan tempat di broker YP ya. Oke, CC sudah ngambil 36.000 lot dan BK tuh 7 ada si BK teman-teman. Tapi CC sudah lumayan lah teman, walaupun si AK jualan gitu. Tapi sejak si AK sudah mulai masuk dikit ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Oke. Untuk soal seperti itu ya. Jadi masih harus ada konfirmasi dulu untuk kenaikannya. Biarkan MA sebelumnya menghadap ke biarkan MA 10 berada di bawah kendali kembali dan ingat harus menuju ke atas. Bila mana tidak sanggup untuk 198 cenderung dia akan turun kembali. Ini masih garis trennya dan targetnya di harga dia emiten ketika dilontarkan di angka 270 teman-teman, itu target untuk sekarang. CPRO sekarang teman-teman ya. Dari Bro Agustri ya, bahas CPTRO dan IKAI. CPRO masuk di 61. Terima kasih, semoga selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. IKAI-nya nanti kita tunda dulu ya teman-teman. IKAI-nya kita tunda dulu. Dari Bro Yupi Lutfi ya. Bahas CPRO apakah akan kegocap lagi? Asing masih ada sedikit di dalam matur nuwun. Nah, teman-teman ya, CPRO itu sebenarnya yang suka saya bilang ya, setiap embedded gocapan itu akan kembali ke gocapan. Ya. Mau naik tinggi pun dia akan kembali ke gocapan. Tapi untuk CPRO sabar dulu teman, karena waktu kenaikan pun sebenarnya si Bana lokal sama si Bana foreign jualan kan. Tapi terjadi kenaikan kan di sini kan turunin lagi sampai jualan tuh si Bana lokal sama si foreign. Tapi kenaikan kedua si Bana lokal sama si foreign ikutan juga maaf harga. Tapi selepas itu dia jualan lagi, teman-teman. Nah, di sini kan ada yang namanya support ya. Ini sudah disentuh terus teman-teman support dengan shadow, tapi dia cenderung di up lagi. Sentuh lagi, di up lagi teman-teman ya. Menjadikan saya pikir ini sudah mulai ditahan nih, saya bilang gitu kan. Dia tidak mau melewati tanda penurunannya ya. Nah, kecuali kalau tanda penurunan dijebol, baru kita bicarakan ke 50 ya. Karena MPTN emang MPTN 50-an teman-teman. Tapi secara tren lainnya MA 200 masih menuju ke atas. Artinya apa? Artinya masih ada peluang untuk bisa di up kembali. Kemarin saya mengasih tanda kenaikan aja kan dulu waktu target 70 sudah tercapai waktu di sini teman-teman. Di atas ada enggak nih? Ada 91, cuman ini harus konfirmasi sini dulu gitu kan. Maka kita akan bikin target di sini aja teman-teman ya. Ini target berikutnya di sini. Bila mana tidak bisa dilewati, hanya cenderung sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai di break, teman saya pikir itu saatnya dia up ya. Selagi dia tidak ngejebolin area di 959 masih posisi aman ya. Sekarang pun sudah mulai bermain di MA 10-nya. Tinggal tunggu aja MA 10-nya berada di bawah kanal. Dengan cara apa? Ini tanda kenaikan dijebol. Dikit aja teman-teman ke angka 65. Perhatikan MA 10-nya. Kalau sudah menghadap ke atas, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Ya, karena secara teori gap, bukan teori gap, teori support resist ya, bila mana resist tidak dijebol, ketika support tidak bisa dijebol, ya sini support di sini, cenderung dia akan up ya. Apalagi ditahan 1 tick atau enggak 2 tick di atas supportnya, biasa suka di up teman-teman. Tetapi kalau supportnya dijebol 1 tick pun, nah dia akan turun teman-teman ya. Makanya gada terakhir adalah MA 200 dan sini 1 tick ini nih. Karena karena yang panjang di sini sudah mulai dijebol, teman. Kecuali sininya tidak dijebol lagi nih. Nah, begitu teman-teman ya untuk si CPRO, apakah ada peluang ke bawah? Untuk sementara ini beberapa kali ditahan. Selama masih ditahan masih posisi oke. Nah, sekarang pun sudah bermain di MA 10-nya di sini teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah di break area 64, 65 lah teman-teman ya. Teman-teman nanti lihat MA 10 sudah menghadap ke atas atau enggak. Kalau sudah menghadap ke atas, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Nanti diuji lagi di sini, bila 75-nya kejebol dikit, 76 atau enggak 77 dengan body, baik merah ataupun hijau, 91 adalah targetnya. Tapi kalau hanya sama shadow aja, dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau secara MA 200, teori MA 200, walaupun dia turun sampai lembah, teman, tapi kalau MA 200 masih posisi di bawah, itu masih trennya tren up, teman-teman. Apalagi punya sejarah si CPRO ini
naiknya kencang, naik turunin lagi, naik turunin lagi. Jadi selagi kenaikan yang kencang ini tidak bisa dilewati ke bawahnya, cenderung dia akan terus up. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, bandar lokal cenderung jualan teman-teman. Sini mah bandar lokal jualan naik, bandar foreign sama bandar lokal beli naik teman-teman ya. Artinya ada dua sisi ya. Di sisi lain ada bandar luar yang memaaf harga makan barang bandar lokal. Di sisi lain ada bandar luar ya yang diambil sama bandar lokal sama foreign teman-teman. Cenderung ini kerjasama yang baik gitu kan. Selepas itu mereka jualan sama-sama. Gitu. Dia sama-sama dijual ya itu kan. Nah, yang nampung juga kan broker bagus teman-teman ya. Di atasnya kita cek tanggal 13. Tuh masih broker bagus ada JP. Walaupun ya ketiganya ada si XL sama si XC gitu kan. Tapi kan broker yang di atasnya bagus JP teman-teman. Itu juga broker bagus teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, tunggu dia itu break dulu ya. Tunggu break dulu atau nanti tunggu MACD bawah kanan menuju ke atas. Oke, teman-teman untuk trennya masih posisi tren up ya. Nah, teman-teman mungkin ini untuk udah 1 jaman ya. Udah 1 jaman lebih nih 10 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita semua lagi untuk emiten teman-teman yang sekalian. Terima kasih dan ciao.